Lain lagi. Kalau di alam kubur kita itu apa? Kita itu akan mendapat siksaan atau akan mendapat kebahagiaan. Contohnya seperti kita tidur. Tedung kandeng, pas mimpi bodoh Jakarta hotel bareng tentaraan bareng apa? Waduh, Pak Polo menang pelayanan saya lebih makan gini tak tahu tedungnya kandeng. Itu adalah contohnya Allah itu memberi ayat supaya manusia itu percaya. Tedung, ada tedung di Spring Beach, di hotel tedungnya. Sudah Spring Beach, di hotel itu mimpi bodoh ada di tengah hutan, dikejar-kejar oleh oleh macan. Lari kemana semua aja dengan macan. Lari ke sana ketemu, akhirnya sampai jatuh dari ranjangnya. Kan orangnya di situ. Nah itu kenapa kok bodoh di tengah hutan? Ada yang kadang-kadang di tempat itu ada di sana. Ini roh. Nah, tapi kalau mimpi itu masih dikembalikan lagi. Sebagian, tidak semua. Sebagian roh itu yang dicabut oleh Allah, diperlihatkan kemana-mana. Terus tapi dikembalikan lagi setelah kita tuh ngeliliri. Alhamdulillah mimpi ya kan, saya mimpi tabung macan. Alhamdulillah saya mimpi. Lah itu. Tapi kalau sudah di alam kubur, apa belia boleh? Itu pertanyaan. Mun pas beli boleh, buru rapi deh. Di situ. Kalau di alam kubur tidak kembali lagi sudah. Kalau di alam kubur sana pas ketemu sama malaikat mungkar nakir, pas dikejar-kejar pakai pentungan juga bisa kembali lagi. Jadi sebenarnya itu adalah contoh bagaimana supaya kita itu betul-betul beriman kan. Nah itu baru setelah kita itu di alam kubur, di alam barzakh, berarti pintu gerbang kiamat, baru kiamat sampai hari kiamat. Dan setelah kiamat ini maupun roh mati, maupun rohnya mati. Itu yang karena apa? Kul nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatulnya mautnya roh ini setelah kiamat itu sudah merasakan kematian. Kenapa saya katakan merasakan kematian? Ada jelas didukung oleh suatu hadis yang jelas. Bahkan di situ itu sampai malaikat pencabut nyawanya itu mati. Kan seperti roh itu kan jismin nuranium. Artinya jisim yang sebangsa nur. Malaikat pun jisim yang sebangsa nur, sebangsa cahaya. Di situ setelah malaikat setelah tinggal pembesar malaikat itu kan 4 itu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Itu pembesar, komandan daripada seluruh malaikat. Akhirnya Allah berfirman kepada Israel, cabut itu teman-teman kamu itu. Cabut itu semua sudah teman. Malaikat Mikail cabut, malaikat Israfil juga cabut, mati semua sudah. Akhirnya malaikat Jibril yang agak terakhir, malaikat Jibril cabut mati. Tinggal sendiri malaikat Israel. Setelah malaikat Israel sendiri itu disebutkan di dalam hadis, terus Allah berfirman, coba cabutlah nyawa kamu sendiri ya, malaikat Israel. Biasa tuh kamu cabut nyawamu sendiri kan, kamu gampangannya kalau bahasa sekarang kan kamu sudah tahu teknisnya, teknisnya mencabut nyawa kan gitu. Lah setelah itu disebutkan, setelah itu ya nggak tahu teknisnya bagaimana, cabut nyawanya sendiri oleh Israel. Lah waktu mencabut nyawanya sendiri itu berteriak. Dari sakitnya berteriak. Di situ disebutkan Nabi bersabda, seandainya waktu itu ada kehidupan di dunia ini, pasti akan mati semua mendengar teriakannya malaikat Israil dari kerasnya teriakan. Dan malaikat Israil dari sakitnya. Di situ baru. Nah, setelah itu tidak ada sudah yang hidup. Tidak ada yang sudah itu. Akhirnya Allah itu kan berfirman di dalam surat apa itu? Limanil mulkul yaum. Karena di surat apa itu? Limanil mulkul yaum. Sekarang ini punya siapa kerajaan ini? Tidak ada orang sama sekali. Punya siapa kerajaan ini? Sampai 3 kali Allah berfirman. Akhirnya dijawab sendiri oleh Allah. Lillahil wahidil qahhar. Bagi Allah yang maha satu dan yang maha sewenang-wenang. Dijawab sendiri. Allah. Baru setelah itu baru mulai membangkitkan. Itu namanya
bangkit dari kubur. Dan ini bangkit dari kubur ini yang dimaksud badakna kama badanu awalamarroh. Seperti aku mengulang pertama kalinya. Aku pertama kali membuat manusia dari air mani yang tidak. Nah, akhirnya Allah membuat manusia yang diulang lagi setelah hari kiamat, itu dari bibit-bibit tulang-tulang yang tidak bisa busuk. Ada satu tulang yang tidak bisa busuk, dan ada juga rambut yang tidak bisa busuk. Rambut atau apa? Nah, itu mungkin dari bibit itu. Lantas jadikan manusia. Dan juga sama seperti kita. Kita tuh nggak bareng. Keluar di dunia masa bareng. Nah, kan ya? Walaupun dukung pun nggak bareng. Kelak Allah itu juga. Furoda satu-satu. Kadang-kadang hampir bersamaan gitu. Walaupun kita itu sama, satu-satu. Itu maksudnya. Nggak bareng. Ya ada mungkin pembuatan yang cepat, ada pembuatan yang prosesnya yang agak lama kan, itu nggak bareng. Itu maksudnya kama nama awal maruf di situ. Kama badana awal khalqin itu, kama badana awal khalqin itu. Dan yang demikian tadi janji alaina atas kami. Yang kemudian dan ini janji atas kami. Firman-Nya Allah. Inna sesungguhnya aku kuna keadaanku, firman-Nya Allah, fa'ilin adalah orang-orang yang mengerjakan. Walaqad katabna dan aku telah menulis, mencatat di Zaburi, di dalam kitab Zabur mimba di dzikri. Setelah mengingat setelah memperingatkan anal ardo, sesungguhnya bumi ini yurisuha, aku mewariskannya bumi ini ibadah kepada hamba-hambaku as-solihuna yang soleh-soleh. Nah ini yang seperti saya ceritakan kemarin, kita itu cuma ngampung ya ini. Aslinya bumi ini diwariskan oleh Allah itu kepada orang-orang yang soleh, berarti orang para wali itu. Nah kita itu jadi yang tidak soleh termasuk ngampung. Nah kenapa kok orang-orang kok diwariskan ke orang soleh? Dia kalau orang soleh ini melepaskan berdoa kepada Allah. Aduh, bagaimana ya Allah ini kok hambamu kok artinya itu hambamu itu kok cek pengkona manusia ibu itu tak lebih itu hancur begini kabio buyar semua di situ. Dan bahkan orang-orang soleh ini yang dikabulkan oleh Allah doanya seadanya minta hujan, minta kemakmuran, minta kesuburan, ya orang-orang soleh yang diterima oleh Allah. Mungkin kalau kita ya mudah-mudahan saja termasuk golongan orang soleh kan, kita aja harapan kita kan begitu. Jadi dikatakan kita itu ngampung. Masih orang yang kaya itu cina-cina ngampung itu kepada orang yang soleh itu. Kalau orang soleh itu sudah belis, ngebesin, pasti ocol, habis sudah. Inna hadal Qur'ana, inna bihada, sesungguhnya di dalam ini Al-Qur'an tadilah balagon, sungguh penyampaian. Liqaumin bagi kaum abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Wa ma arsalnaka, dan aku tidak mengutus kamu Nabi Muhammad illa rahmatan, kecuali rahmat, kasih sayang lil alamin, kepada alam semesta ini, manusianya maupun jina kepada kamu. Nah ini kan sudah saya ceritakan kalau tempo hari. Ini sering diceritakan ini. Qul katakanlah innama yuha, sesungguhnya diwahyukan ilayah kepadaku annama ilahukum, sesungguhnya Tuhan kamu semua tadi ilahun adalah Tuhan wahidun yang satu. Fahal antum, apakah kamu semua tadi muslimuna, orang-orang yang Islam? Fa in tawallau, apabila kamu berpaling, fakul maka katakanlah adantukum, aku mengumumkan kepada kamu ala sawa, atas sama. Wa in adri, dan sesungguhnya apabila aku melihat wain adri, dan apabila aku mengerti akoribun, apakah itu dekat, ambaitun, apa masih jauh, apa tu aduna, yang dijanjikan kepada kamu, yakni hari kiamat, tidak ada yang tahu. Apa-apa yang dijanjikan kepada kamu semua dekat atau jauh, ya tidak ada yang tahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya'lamu, yang maha tahu, al-jaro, yang mengerti al-jaro kepada terang-terangannya minal qawli, dari ucapan, wa ya'lamu, dan yang maha tahu apa-apa taktumun, yang kamu sembunyikan, yang kamu rahasiakan. Wa in adri, dan apabila aku mengerti,
Lalu barangkali ilmunya hari kiamat tadi fitnatun akan menjadi fitnah, ujian. Lakum buat kamu semua wa mataun dan sebagai kesenangan ilahin sampai batas waktu yang ditentukan. Kul katakanlah Nabi Muhammad, Robbi wahai Tuhanku, hukumilah bil haqi dengan benar. Hukumilah dengan benar, dengan adil, bil haq. Warobuna dan Tuhan kami Ar-Rahmanu yang maha pengasih, Al-Musta'anu yang dipinta bantuan, alama atas apa-apa tasifuna yang kamu semua mengsifatinya. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.